Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Membina Kehidupan Abadi atau Perumpamaan-Perumpamaan Tuhan Yesus. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini memberikan kita kegembiraan surga, dimulai di dalam keluarga ketika para orang tua beriman menuntun langkah anggota keluarga dalam keteraturan dan berdisiplin baik. Sehingga keluarga itu bukan hanya takut akan Tuhan, tetapi menghormati dan memuliakan Dia oleh pengaruh mereka terhadap keluarga lain. Dan mereka akan menikmati keharmonisan surga serta upah yang mulia dan abadi. Ya, jadi inilah bagaimana nasihat firman Tuhan mengajak masing-masing kita, khususnya kepada setiap keluarga-keluarga yang ada di dunia ini, untuk dapat bekerja sama satu dengan yang lain, sehingga dapat menciptakan keharmonisan itu di dalam keluarga. Dan dari situlah akan kita pancarkan, akan kita salurkan kepada umat-umat Tuhan dimanapun berada, sehingga kita dapat menjadi terang, kita dapat menjadi pembawa-pembawa damai itu dimanapun kita berada. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke pasalnya yang ke-24, judulnya Tanpa Pakaian Pesta. Perumpamaan tentang pakaian kawin membentangkan di hadapan kita buah pelajaran tentang kepentingan yang tertinggi. Dengan perkawinan digambarkan perpaduan kemanusiaan dengan keilahian. Pakaian kawin menggambarkan tabiat yang harus dimiliki semua orang yang akan dinyatakan sebagai tamu-tamu yang layak bagi perjamuan kawin itu. Dalam perumpamaan ini, sama seperti perjamuan besar waktu petang hari, undangan Injil digambarkan, penolakan oleh bangsa Yahudi dan seruan pengasihan kepada bangsa-bangsa yang lain. Tetapi di pihak yang lain, atau di pihak yang menolak undangan ini, perumpamaan ini menampilkan penghinaan yang lebih berat dan penghukuman yang lebih menakutkan. Undangan untuk menghadiri pesta adalah undangan seorang raja. Undangan ini berasal dari seorang yang mempunyai hak kekuasaan untuk memerintah, menganugerahkan kehormatan yang tinggi. Namun demikian, kehormatan itu tidak diterima. Kekuasaan raja itu tidak diindahkan. Sementara undangan yang punya rumah tidak dihiraukan, undangan raja dihadapi dengan ejekan dan pembunuhan. Mereka memperlakukan hamba-hambanya dengan olokan, menyiksa dan membunuh mereka. Bagi tuan rumah melihat bahwa undangannya tidak diindahkan, mengatakan bahwa tidak seorang pun yang telah diundang akan menikmati jamuannya. Tetapi orang yang tidak mengindahkan undangan raja itu bukan hanya dikeluarkan dari hadiratnya, bahkan titah dikeluarkan, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Ya, jadi dalam kedua perumpamaan ini jamuan tersedia bagi para tamu. Tetapi jamuan yang kedua menunjukkan bahwa harus diadakan persiapan oleh semua orang yang menghadiri pesta itu. Ya, undangan ke pesta telah disampaikan oleh murid-murid Kristus. Tuhan kita telah mengirimkan 12 murid, dan setelah itu 70 untuk memberitakan bahwa kerajaan Tuhan sudah dekat di ambang pintu, dan mengundang manusia supaya bertobat dan percaya akan Injil. Tetapi undangan itu tidak diperhatikan. Orang yang telah diminta datang ke pesta tidak datang. Hamba-hamba itu kemudian disuruh untuk menyampaikan pesan, sesungguhnya hidanganku telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Inilah undangan yang disampaikan kepada bangsa Yahudi setelah penyaliban Kristus. Tetapi bangsa yang mengaku menjadi umat Tuhan yang berbeda ini menolak Injil yang disampaikan kepada mereka dalam kuasa Roh Kudus. Undangan yang ketiga untuk menghadiri pesta jamuan menggambarkan pemberitaan Injil kepada bangsa-bangsa yang lain. Raja itu berkata, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Hamba-hamba raja itu yang pergi ke persimpangan jalan mengumumkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik. Ini merupakan rombongan yang bercampur. Sebagian dari mereka tidak mempunyai perhatian yang sungguh-sungguh kepada Tuhan
yang empunya pesta sama halnya seperti orang yang menolak undangan itu. Golongan pertama yang diundang mereka berpikir tidak sanggup untuk mengorbankan sesuatu keuntungan duniawi demi menghadiri pesta raja. Ya, dan dari antara orang yang menerima undangan itu ada beberapa orang yang hanya memikirkan hal yang hendak menguntungkan diri mereka sendiri. Mereka telah datang hanya untuk mengecap jamuan pesta itu, tetapi tidak mempunyai keinginan untuk menghormati raja itu. Ya. Pada saat manusia masih berdiam di atas bumi, pekerjaan pemeriksaan penghukuman diadakan dalam pengadilan surga. Ya, kehidupan semua orang yang mengaku sebagai pengikutnya berlalu kembali di hadapan Tuhan. Semua orang yang diperiksa menurut catatan kitab suci dan menurut perbuatannya, nasib setiap orang ditetapkan untuk selama-lamanya. Ya, jadi perumpamaan yang sangat indah. Ya, inilah bagaimana yang akan terjadi atau sudah mulai terjadi di detik-detik kedatangan Tuhan ini. Ya, kita harus sadar ya bahwa waktunya sudah sangat singkat. Waktunya sudah sangat dekat. Ya, tidak ada lagi waktu untuk kita bermain-main. Tidak ada lagi waktu untuk disia-siakan. Ya, jangan sampai kita menyesal di akhir nanti. Ya, jangan sampai kita terbuai oleh kenyamanan duniawi. Ya, sehingga kita tidak mau mengambil tindakan kita. Dan disitulah kita akan jatuh ke dalam berbagai-bagai jerat daripada si jahat ini. Di sini juga dikatakan, tetapi hal itu tidak pernah dapat dilakukannya, tidak ada apa-apa yang dapat diciptakan manusia untuk menggantikan pakaian kesucian yang telah hilang. Tidak ada pakaian dari daun ara, pakaian duniawi yang dapat dipakai oleh orang yang duduk bersama Kristus dan malaikat-malaikat pada pesta perjamuan anak domba. Hanya pakaian yang disediakan oleh Kristus sendiri dapat membuat kita layak untuk tampil di hadirat Tuhan. Pakaian ini, pakaian kebenarannya sendiri, akan dipakaikan Kristus kepada setiap jiwa yang bertobat dan percaya. Ya, maka aku menasihatkan engkau, katanya, supaya engkau membeli daripadaku pakaian putih, supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Pakaian ini yang telah ditenun dengan alat tenun surga, tidak mengandung sehelai benang pun buatan manusia. Kristus dalam keadaan kemanusiaannya menghidupkan suatu tabiat yang sempurna, dan tabiat ini dipersembahkannya kepada kita. Segala kesalehan kami seperti kain kotor. Segala sesuatu yang dapat kita lakukan dengan kesanggupan kita sendiri telah dicemarkan oleh dosa. Tetapi Putra Tuhan telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Ya, dosa diartikan sebagai pelanggaran hukum Tuhan, tetapi Kristus taat kepada setiap tuntutan hukumnya. Katanya kepada dirinya, aku suka melakukan kehendak-Mu ya Tuhanku. Tauratmu ada dalam dadaku. Ketika ia masih berada di dunia, ia berkata kepada murid-muridnya, aku menuruti perintah Bapakku. Dengan penurutan yang sempurna, ia telah memberikan kemungkinan bagi setiap orang untuk menaati hukum-hukum Tuhan. Ya, jadi para tamu dalam pesta kawin itu diperiksa oleh raja. Ya, yang diterima hanyalah orang yang menaati tuntutannya serta mengenakan pakaian pesta. Demikianlah halnya dengan tamu pada pesta Injil. Semua harus melewati pemeriksaan raja yang mulia itu, dan hanya orang yang mengenakan pakaian kebenaran Kristuslah yang diterima. Kebenaran harus ditanamkan dalam hati. Ia harus mengendalikan pikiran dan mengatur perasaan. Segenap tabiat harus dicap dengan ucapan-ucapan ilahi. Setiap catatan dan judul dari perkataan Tuhan harus dihayati dalam perbuatan kita setiap hari. Ya, jadi betapa pentingnya pada saat kita mempelajari firman Tuhan, kita berdoa dengan sungguh-sungguh, dan kita dapat mempraktekkan itu di dalam kehidupan kita setiap harinya. Ya, setan telah mengatakan bahwa adalah mustahil bagi manusia untuk menaati hukum-hukum Tuhan, dan di dalam kekuatan kita sendiri kita tidak dapat menaatinya. Tetapi Kristus datang dalam wujud manusia, dan melalui penurutan yang sempurna, ia membuktikan bahwa kemanusiaan dan keilahian itu dapat dipadukan dan dapat menaati setiap peraturan Tuhan. Ya, jadi betapa pentingnya kita bekerja sama dengan Tuhan.
Ya, sehingga kita dapat mempraktekkan akan setiap karakter Kristus di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, banyak orang yang menyebut dirinya umat Tuhan tidak lebih daripada hanya manusia moralis. Mereka telah menolak pemberian satu-satunya yang menyanggupkan mereka untuk menghormati Kristus dengan memiliki Dia ke dunia ini. Ya, orang yang menolak pemberian kebenaran Kristus menolak sifat dari tabiat yang akan membentuk putra dan putri Tuhan. Mereka menolak yang satu-satunya dapat melayakan mereka memperoleh suatu tempat di pesta perjamuan kawin itu. Ya, jadi dalam perumpamaan ini ketika raja itu bertanya, "Bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Orang itu bungkam. Ya, demikianlah keadaannya pada hari penghukuman yang besar itu. Ya, sekarang manusia dapat memaafkan cacat pada tabiatnya, tetapi hari itu mereka tidak akan dapat menyampaikan dalih. Ya, jadi pada saat kedatangan Tuhan, ya Dia tidak akan mengubah ya tabiat kita, tabiat dari setiap manusia, tetapi Dia akan menyempurnakan tabiat kita. Oleh sebab itu betapa pentingnya untuk kita merubah tabiat kita yang buruk, kita gantikan itu dengan tabiat Kristus. Ya, sehingga kita terus belajar, kita terus mau dituntun. Ya, kita manusia tidak akan sesempurna, tetapi setidaknya kita mempunyai usaha untuk melakukan itu. Dan kita dapat bekerja sama dengan Tuhan. Dan disitulah Tuhan akan menyanggupkan kita, memberikan kita kekuatan untuk terus maju, untuk terus melangkah hari demi hari. Biarlah kita tetap memfokuskan pandangan kita hanya kepada Kristus saja. Jemaat yang mengaku sebagai milik Kristus pada generasi ini diangkat kepada kesempatan-kesempatan yang tertinggi. Tuhan telah dinyatakan kepada kita dalam terang yang besar. Kesempatan kita adalah jauh lebih besar daripada kesempatan umat Tuhan dulu kala. Kita tidak saja mempunyai terang besar yang telah diberikan kepada Israel, tetapi kita mempunyai bukti yang semakin banyak mengenai keselamatan yang dibawa kepada kita melalui Kristus. Apa yang menjadi contoh serta lambang kepada bangsa Yahudi adalah yang sesungguhnya kepada kita. Mereka mempunyai sejarah perjanjian lama. Kita mempunyai seperti juga halnya perjanjian baru. Kita mempunyai kepastian mengenai juru selamat yang telah datang. Juru selamat yang telah disalibkan, yang telah bangkit dan di atas celah kubur Yusuf berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Dalam pengenalan kita tentang Kristus dan kasih-Nya, kerajaan Tuhan ditempatkan di tengah-tengah kita. Kristus dinyatakan kepada kita dalam khotbah yang dinyanyikan kepada kita dalam lagu-lagu pesta rohani. Telah ditetapkan di hadapan kita dengan penuh kelimpahan. Pakaian pesta disediakan di hadapan kita dengan penuh kelimpahan. Pakaian pesta disediakan dengan harga yang baka. Dipersembahkan dengan cuma-cuma kepada setiap jiwa. Para juru kabar Tuhan menyampaikan kebenaran Kristus kepada kita. Pembenaran oleh iman, janji-janji sabda Tuhan yang luar biasa dan berharga, bebas untuk menghampiri Bapa melalui Kristus, penghiburan roh, jaminan hidup yang teguh dalam kerajaan Tuhan. Apakah yang dapat dibuat Tuhan? Yang belum dibuatnya untuk menyiapkan perjamuan besar pesta surga itu. Ya, jadi persiapan sudah dimulai. Ya, kita tinggal menunggu waktunya. Dikatakan malaikat-malaikat yang bekerja di surga mengatakan, pekerjaan yang telah ditugaskan kepada kita telah dilaksanakan. Ya, kami telah memukul mundur bala tentara malaikat-malaikat jahat. Ya, kami mengirimkan cahaya dan terang ke dalam jiwa manusia, membangunkan ingatan mereka tentang kasih Tuhan yang dinyatakan dalam Yesus. Ya, kami mengalihkan mata mereka ke salib Kristus. Hati mereka amat terharu oleh suatu kesadaran mengenai dosa yang telah menyalibkan anak Tuhan. Ya, mereka melihat langkah-langkah yang harus ditempuh menuju pertobatan. Mereka merasa kuasa Injil. Hati mereka dibuat menjadi lemah lembut. Manakala mereka melihat keelokan kasih Tuhan, mereka memandang keindahan tabiat Kristus. Tetapi bagi kebanyakan orang semuanya itu sia-sia. Ya, mereka tidak mau menyerahkan kebiasaan serta tabiatnya sendiri. Mereka tidak mau melepaskan pakaian duniawi agar dapat memakai pakaian surga. Hati mereka diserahkan kepada ketamakan,
Mereka mencintai pergaulan dunia lebih daripada mengasihi Tuhan. Ya, hari keputusan yang terakhir sungguh hikmat. Dalam Khayal, nubuat Rasul Yohanes menerangkan sebagai berikut. Aku melihat suatu takhta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga semua kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Ya, jadi hari-hari percobaan kita akan segera berakhir. Akhir zaman sudah dekat. Amaran diberikan kepada kita, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu. Berjagalah, jangan sampai engkau didapati tidak bersedia. Berjagalah, jangan engkau didapati tanpa pakaian pesta dalam pesta perjamuan raja. Karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Ya, jadi inilah amaran bagi masing-masing kita. Amaran yang sangat penting sehingga kita dapat ya mempelajari ini dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak jatuh ke berbagai-bagai jerat daripada si jahat, sehingga kita tidak dikelabui oleh kenyamanan-kenyamanan yang si jahat itu berikan kepada kita. Biarlah kita mau berpaut terus kepada firman Tuhan, berpegang teguh ya, sebagaimana Yesus berpegang teguh kepada Bapaknya yang di surga. Ya, dia tidak dapat digoyahkan dengan berbagai-bagai ujian apapun atau pencobaan itu. Tetapi dia tetap berdiri. Ya, dan biarlah kita juga mempunyai iman yang teguh. Iman yang selalu bersandar kepada Bapa di surga. Inilah ajakan bagi masing-masing kita. Ajakan yang begitu mulia. Sehingga kita pun akan ditemui setia pada akhirnya. Inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.